Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Lewat laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan investi. Lewat laporan laba rugi, kreditur juga dapat mempertimbangkan kelayakan kredit yang diajukan oleh debitur. Penetapan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara juga diperoleh berdasarkan jumlah laba bersih yang ditunjukkan lewat laporan laba rugi. Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan untuk membayar bunga kreditur, kemudian membayar dividen investor, dan juga untuk membayar pajak kepada negara. Telah banyak dijumpai kecenderungan untuk lebih memperhatikan ukuran laba yang terdapat pada laporan laba rugi dibandingkan dengan ukuran lainnya. Informasi laba juga dapat dipakai untuk mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kemudian juga dapat dipakai untuk menafsir risiko dalam melakukan investasi dan lain sebagainya. Ingat kembali bahwa tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi investor maupun kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan keputusan pemberian kredit. Informasi mengenai laba yang diukur dengan accrual accounting pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang daripada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponennya, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laba tidak sama dengan jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Kebanyakan dari laba terkait dengan akuntansi akrual, sehingga besarnya laba dan arus kas dari operasi berbeda. Dengan mengkaji pendapatan dan beban, investor dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja perusahaan investi lain. Hal ini dilakukan investor untuk menetapkan alternatif keputusan investasi yang lebih baik. Tentu saja, investor menginginkan dananya diinvestasikan di perusahaan investi yang memiliki hasil kinerja yang lebih baik, guna menjamin keberlangsungan peningkatan nilai investasinya. Di samping itu, lewat laporan laba rugi, investor juga dapat menilai mengenai kecenderungan hasil kinerja manajemen investi dari waktu ke waktu. Apakah semakin meningkat atau justru malah menurun? Walaupun kesuksesan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, paling tidak dengan adanya laporan laba rugi, investor dapat memperoleh gambaran tentang kinerja investasi secara keseluruhan. Pengguna laporan laba rugi juga menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam laporan laba rugi.
laba bersih sebagai hasil penandingan antara beban dan pendapatan merupakan suatu estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi. Beberapa keterbatasan dari laporan laba rugi diantaranya adalah yang pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidaklah dilaporkan. Praktik akuntansi yang berlangsung saat ini melarang pengakuan pos-pos tertentu ketika menentukan laba, meskipun pos-pos ini cukup mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, pada saat terjadi perubahan nilai sementara atau perubahan harga pasar, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas investasi tertentu, khususnya untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual, tidaklah dicatat dalam laporan laba rugi, mengingat adanya ketidakpastian mengenai realisasi atas perubahan nilai tersebut sampai sekuritas benar-benar dijual. Selain itu, semakin banyak perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Microsoft yang mengalami peningkatan nilai atau company value akibat pengakuan citra merek, demikian juga akibat adanya perbaikan mutu layanan, kemudian perbaikan kualitas produk dan inovasi produk, tidaklah dilaporkan sebagai hasil kinerja perusahaan dalam laporan laba rugi. Hal ini disebabkan karena memang belum adanya kerangka kerja umum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan jenis-jenis company value tersebut. Yang kedua, laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Salah satu komponen laba adalah beban, dan sebuah item akan dapat diperbandingkan atau memiliki daya banding jika adanya perlakuan metode akuntansi yang sama atau adanya keseragaman metode akuntansi dalam mencatat dan melaporkan item-item tersebut. Salah satu kelemahan akuntansi adalah terlalu memberikan banyak pilihan kepada pembuat laporan akuntansi terkait dengan berbagai alternatif metode akuntansi. Sebagai contoh adalah alternatif dalam metode penyusutan aset tetap. Meskipun asetnya sama, namun karena adanya perbedaan dalam penggunaan metode penyusutan, maka dapat dipastikan bahwa besarnya beban penyusutan untuk setiap periodenya dari dua perusahaan yang berbeda juga akan menjadi tidak sama. Dengan asumsi bahwa semua faktor penentu beban penyusutan adalah sama, maka di tahun pertama penyusutan, perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus akan menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang menggunakan metode penyusutan dipercepat. Apakah itu metode saldo menurun ganda atau metode jumlah angka tahun. Keterbatasan yang ketiga adalah bahwa laba juga dipengaruhi oleh faktor estimasi atau melibatkan pertimbangan atau judgement subjektif manajemen. Dalam praktik, seringkali pihak manajemen menggunakan pertimbangan subjektifnya untuk menetapkan besarnya estimasi atas suatu peristiwa akuntansi. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, estimasi ini dapat ditetapkan secara subjektif dan rasional. Sebagai contoh adalah estimasi mengenai besarnya nilai residu dan masa manfaat dari sebuah aset tetap.
Dalam hal ini, penggunaan estimasi yang berbeda tentu saja juga akan menghasilkan beban penyusutan dan laba yang berbeda. Contoh lainnya adalah penggunaan estimasi dalam pengukuran biaya garansi dan penggunaan estimasi dalam pengukuran beban piutang tak tertagih. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai keterbatasan serta kegunaan daripada laporan laba rugi. Semoga bermanfaat. Salam sukses.